Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi kita di podcast Smart Talk ASN, obrolan santai tapi penuh makna. Bareng aku Alisa dan empat teman-teman yang luar biasa ada Kak Gina, Kak Ica, Kak Eno, dan Kak Ade. Oke, hari ini kita bakal ngobrol seru tentang good practice versus bad practice dalam mewujudkan smart governance. Kita semua pasti pernah lihat dong ya praktik kerja yang luar biasa inovatif, tapi ada juga nih yang kurang baiknya dan harus diperbaiki. Nah, kita bakal bahas keduanya biar bisa jadi pembelajaran buat kita semua nanti. Siap ya teman-teman? Iya, Oke, kita mulai dari topik pertama nih, yaitu tentang digitalisasi dan profesional. Nah, aku mulai dari Kak Gina aja kali ya. Menurut Kak Gina, kita nih kan udah ganti absensi kita nih secara digital dengan adanya swafoto dan GPS. Bener nggak ya? iya benar. Sekarang kan kita udah pakai absennya udah berbasis wajah dan GPS tuh ya. Semua kehadiran terekam otomatis, jadi nggak ada lagi tuh yang namanya nitip-nitip absen, ya kan? Ya benar, tapi biasanya awal-awal banyak yang belum terbiasa ya Kak. Iya sih, banyak yang ngeluh juga, katanya sih ribet. Tapi setelah dijelaskan tujuannya untuk keadilan dan transparansi, lama-lama mereka juga bakal ngerti gitu loh. Nah, itu tuh termasuk contoh good governance tuh, good practice-nya kan. Inovasinya tuh sejalan dengan nilai ASN dan ada sistem meritnya juga. Aku juga pernah tuh denger di satker lain dia tuh udah digitalisasi, tapi masih minta tanda tangan manualnya. Iya, aku juga pernah dengar itu. Tapi itu bukannya namanya bad practice modernisasi nggak sih? Soalnya teknologinya tetap dipakai, tapi budaya yang lamanya juga tidak berubah gitu. Jadi kuncinya bukan pastikan mindset dan pemikiran kebiasaan para pegawai yang juga harus ikut berubah. Bener banget. Jadi smart governance itu bukan hanya kita pakai teknologi aja, tapi kita juga harus memastikan semua elemen itu bertransformasi secara berbarengan. Kalau gitu lanjut ke topik dua kali ya, yaitu tentang pengelolaan aset dan akuntabilitas. Mungkin ke Kak Ade dulu. Kak Ade pasti pernah dong bersinggungan tentang inventaris, apalagi di bagian part hukum. Ada nggak kira-kira contoh good practice selama Kak Ade di bagian part hukum? Ada banget nih. Sekarang setiap aset yang sudah punya QR code, kalau mau kalau mau mulainya di scan dulu, lalu muncul data lengkapnya, siapa yang pakai, kapan dibeli, dan kondisinya. Cara ini juga memudahkan pengecekan dan juga penghapusan barang. Oh, itu mungkin kayak membantu ya saat audit. Jadi nggak ada lagi nih barang-barang misterius di pojokan lemari gitu. Iya, dan ini sesuai dengan semangat Smart ASN, inovatif dan juga akuntabel. Tapi di sisi lain guys, ada juga tuh bad practice-nya kayak laptop kantor atau laptop dinas itu dibawa pulang ke rumah untuk keperluan pribadi. Nah, itu gimana tuh? Nah, iya yang dibilang Kak Alicia itu ya, eh, itu sering kejadian di setiap instansi. Kadang mereka merasa "Nggak apa kok, padahal kan itu sudah melanggar aturan atau SOP instansi. Solusinya juga bisa nih dengan sistem peminjaman digital. Jadi semua tercatat dan tanggung jawabnya juga jelas. Setuju banget. Akuntabilitas itu merupakan fondasi utama dalam smart governance. Kalau asetnya nggak bisa kita kelola dengan benar, kepercayaan publik pun juga bisa runtuh. Coba kita lanjut ke topik selanjutnya kali ya, yaitu tentang inovasi layanan publik digital. Sekarang kita akan bahas bagian paling penting nih di era digital. Menurut Kak Eno, ada nggak sih inovasi tentang pelayanan publik berbasis teknologi atau digital gitu? Ada nih Alisa, kita lagi ngembangin sistem antrian online dan konsultasi perkara secara daring. Jadi masyarakat bisa daftar dari rumah aja, terus datang ke pengadilan sesuai jadwal yang udah ditentuin. Lebih praktis, hemat waktu, dan nggak perlu nunggu lama. Iya sih, sebagai petugas PPSP nih, aku ngerasain banget efeknya.
antrian pun jadi lebih tertib dan masyarakat puas dengan pelayanannya jadi cepat. Ya, itu it's good practice banget ya, inovatif, kolaboratif, dan fokus pada apa yang dibutuhkan masyarakat. Jadi masyarakat puas dengan apa yang kita berikan gitu ya. Benar nggak? Iya, tapi benar juga. Tapi ada sih yang di dalam aplikasi tersebut back end-nya itu nggak jalan. Akhirnya masyarakat kecewa. Nah, itu termasuk best practice yang disamarkan dalam bentuk inovasi kan? Setuju sih, kadang sistem udah keren, tapi karena SDM-nya belum siap, jadinya nggak maksimal. Harusnya kan inovasi itu nggak cuma soal bikin sesuatu yang baru, tapi gimana cara kita ngerawat dan ningkatin lewat pelatihan yang rutin. Jadi, kunci keberhasilan dari suatu inovasi itu bukan cuma idenya aja, tapi kesiapan dan komitmen pelaksanaannya. Bener banget, Smart ASN itu harus adaptif tapi juga realistis. Lebih baik satu inovasi kecil tapi berfungsi lebih baik daripada proyek besar yang tidak siap. Nah, sekarang kita bahas yang paling kelihatan dari smart governance nih, yaitu tentang etika pelayanan. Menurut Kak Ica yang Kadang sebagai petugas PTSP, gimana nih pengalaman kakak dalam menghadapi masyarakat langsung? Kalau di PPSP sih kita kan ketemu dengan banyak masyarakat, dengan beberapa pihak tuh. Beragam masyarakat itu beragam banget. Jadi kita berusaha menerapkan 3S seperti kita saling santun, senyum gitu kan. Tapi terkadang karena ada tekanan atau lagi kelelahan, kita juga sebagai petugas terkadang juga tidak sengaja nih kurang senyum atau kurang sopan seperti itu. Itu bisa dibilang juga ya namanya bad practice gitu ya, ya dalam bentuk sederhana, tapi dampaknya besar gitu. Citra lembaga atau instansi tempat kita bekerja jadi bisa rusak gitu karena pelayanan yang tidak ramah. Jadi menurut kakak ya kita harus belajar juga untuk bisa lebih baik. Walaupun mungkin bukan kita yang melakukan, tapi teman-teman atau yang lainnya misalnya kita juga bisa ngasih tahu, tapi di luar dari pelayanan begitu. Makanya penting banget nih kita adain suatu pelatihan etika komunikasi dan manajemen emosi biar petugas tetap profesional meski di bawah tekanan. Iya. Nah, jangan lupa juga apresiasi kecil dari pimpinan itu penting banget loh. Padahal cuma ucapan terima kasih aja udah bikin kita semangat kerjanya. Benar sekali. Betul banget, lingkungan kerja yang suportif, bikin pelayanan publik lebih tulus dan harmonis. Ya, selain itu rotasi kerja juga bisa membantu nih, supaya petugas tidak jenuh dengan posisi tugas yang itu mulu. Benar-benar, karena pada akhirnya smart governance itu bukan hanya tentang sistem digital, tapi juga tentang manusia yang melayani dengan hati. Oke, Benar sekali. kayaknya kita udah di penghujung podcast nih, teman-teman. Seru banget ya obrolan kita hari ini. Kita ada membahas tentang good practice yang lahir dari inovasi dan juga nilai SN yang kuat. Terus juga ada bad practice yang muncul karena kebiasaan lama dan kurangnya tanggung jawab. Iya, tapi intinya sih sebenarnya kunci keberhasilan itu ada pada perubahan mindset ASN atau mindset kita sebagai ASN gitu. Gimana menurut teman-teman yang lain, benar nggak? Benar. Dan juga digitalisasi harus dibarengi kesiapan SDM dan budaya kerja yang Dan akuntabilitas kecil menciptakan kepercayaan yang besar di suatu instansi. Dan yang paling penting sih soal pelayanan nih, pelayanan yang tulus itu adalah wajah sejati dari smart governance. Setuju banget. Smart governance bukan sekedar teknologi juga, tapi tentang ASN yang profesional, berintegritas, dan berakhlak. Makasih ya buat teman-teman semua dan sobat ASN yang sudah mendengarkan. Semoga diskusi kita ini bisa menjadi inspirasi dan memperluas good practice kita dan memperbaiki bad practice kita di dalam lingkungan kerja masing-masing. Sampai jumpa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pasti, wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. ASN hebat, Indonesia bermartabat. Martabat.